Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Silda. Di sini saya dari kelas MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan negara baik secara horizontal maupun vertikal. Di setiap negara pasti mempunyai kekuasaan, sepertinya kekuasaan kewenangan yang bersifat untuk mengatur masyarakatnya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu meliputi mekanisme yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi dua bagian, yaitu bagian horizontal dan bagian vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu meliputi tiga bagian lembaga-lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun tiga bagian lembaga tersebut telah diklasifikasi menjadi 6 bagian, yaitu lembaga konstitutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan motere. Konstitutif adalah kekuasaan yang mengubah dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa lembaga permusyawaratan rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan dan menyelenggarakan undang-undang pemerintah yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membentuk undang-undang yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa DPR memegang undang-undang dasar. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan pada pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengadilan umum, lingkungan, agama, militer, dan lain-lain. Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang menyelenggarakan atau pengelolaan badan pemeriksa uang yang ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 yang dimana lahan dan tanggung jawab atas uang negara menyatakan bahwa lembaga ini mengatasi tanggung jawab atas uang negara. Kekuasaan motere adalah kekuasaan yang melaksanakan aturan motere yang mengatur kebijakan, mengatur dan menjaga kekuasaan yang dimiliki oleh bank. Lembaga motere ini ditegaskan pada pasal 23D yang menyatakan bahwa negara ini memiliki suatu kedudukan dalam bank sentral. Pembinaan kekuasaan dalam horizontal pada tingkat daerah berlangsung kepada lembaga-lembaga daerah, yaitu seperti contohnya pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil daerah dan DPR, dan pemerintah provinsi yaitu gubernur dan wali kota, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, dan DPR kabupaten. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan munculnya konsekuensi dari ditetapkannya desentralisasi. Pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah
kecuali menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan, dan lain-lain. Ini pula ditegaskan pada pasal 18 ayat 5. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.